ridwan Allah, supaya ilmu yang kita pelajari berkah, bisa kita bawa pulang dengan bermanfaat. Oke, kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. langkah-langkah masalah itu tadi yang sudah kita dengar.
Kemudian sudah kita susun langkah-langkahnya, kita bisa menerapkan bagaimana langkah-langkah yang sudah kita susun kira-kira bisa tidak menyelesaikan masalah kita dengan baik, dengan bagus. Oke, kemudian kita praktekkan, baru kita evaluasi dan refleksi. Paham? Oke, apa tujuan capaian yang ingin kita capai? Yang pertama, untuk menghindari masalah. Yang kedua, kita bisa menyusun langkah-langkah dari masalah yang kita kenali. Oke? Nah, jadi dalam pembelajaran kita hari ini, kita nanti akan dibagi kelompok ya. Nanti yang pertama mengerjakan LKPD berdasarkan kelompok. Pembagian kelompok itu bagi berdasarkan tempat duduk. Yang ini jadi kelompok 1, yang ini jadi kelompok 2. Kemudian nanti setelah kerja kelompok, kita ada praktek mengenal pola maju satu-satu, tetapi 2 kelompok. Oke? Kemudian yang terakhir kita mengerjakan asesmen untuk mengevaluasi apakah pembelajaran hari ini kita benar-benar paham atau masih perlu untuk mengevaluasi refleksi untuk selanjutnya. Oke, paham? Oke, nanti setelah ibu bagi kelompok, silakan buat nama kelompok masing-masing ya, diskusi dengan teman kelompok. Oke, siap belajar hari ini? Siap. Oke, silakan buatkan buku dengan pena. Kita akan langsung ke materi pembelajaran kita, yaitu mengenai berpikir komputasional. Silakan menyimak video pembelajaran kita ini ya. Silakan dicatat bagian-bagian yang penting. Nanti akan ada diskusi kelompok. Hai teman DJ, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang mengajari dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada gunanya dan satu ya. Iya, betul sekali. Coba buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu sosial, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis kode atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka kode yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan dengan komputer dan tangan loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari setiap pagi, mencatat tugas pelajaran hingga sediakan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Sebelum itu, coba contoh saja menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya soal keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersedang terbaru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika dewasa nanti, kamu akan menghadapi AI sendiri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu berbicara kapan itu memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan menilai informasi yang telah berubah. Hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks di masa sekarang dan masa depan ini, seperti merencanakan kode yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah yang tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana Anda bisa berpikir komputasional? Sekarang kita tes ya, apa penjelasan dari berpikir komputasional? Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membuat masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi tokoh jawaban lebih besar, maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjukkan dia dengan akurat, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, mengenal pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu sudah berlipat dan lipat juga 5, maka kamu perlu bisa mengenali jenis ayah, ibu, kamu, adik, dan dia bersama seperti spray, halu, dan lainnya. Ini karena jumlah itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya supaya informasi yang penting saja, mengabaikan itu yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu tidak menceritakan pengalamanmu bersama keluar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dan beberapa juga foto bersama, maka tidak seorang menginap di hotel hingga perjalanan pulang. Tapi mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian yang berbeda pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mengalami beberapa kejadian yang lain saja untuk diceritakan dengan terang. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat lapor penyelesaian atau membuat aturan yang ini untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberikan belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau masak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, caranya kan sih misalnya dengan hari yang paling tidak perlu masuk, dan hari yang paling tidak akan kasir. Nah, ini dia apa alasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk mencapai masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa juga menerapkan masalah sehari-hari, kamu bisa menggunakan soal pembahasannya. Misalnya, buku akan memberikan soal-soal computational thinking mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut bahasa Indonesia juga. Yuk coba simak contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata ada 3 kelompok angka yang akan dilakukan dari berbagai bis berbagai pertama sekolah, lalu hotel, dan akhir museum. Hanya ada satu tempat dimana kok di samping bis yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Seperti bis ini mengatur koper-koper permukaan hingga menjadi kuatan. Berarti setir bis menentukan urutan masukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak ya? Pertanyaannya adalah berdasarkan gambar. Koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Di sini ada anak yang pergi ke museum, anak yang pergi ke restoran, anak yang pergi ke hotel. Yang mana pun boleh. Jadi kira-kira jawaban yang benar berdasarkan berpikir komputasional. Yang mana dua? Kalau secara berpikir komputasional itu kita harus teratur dan susun langkah yang tepat. Jadi yang mana yang harus dimasukkan paling terakhir? Berdasarkan gambar ini, gambar ini, restoran. Ada yang ini, ada yang ini. Kira-kira yang paling terakhir kalau berdasarkan berpikir komputasional, tas anak
berpikir secara teratur, kemudian secara sistematis. Dan berpikir komputasional ini mempermudah kita dalam apa? Dalam menyelesaikan. Kalau dalam pembelajaran memudahkan kita dalam mengerjakan tugas. Ada berapa prinsip berpikir komputasional? Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Oke, bagus. Oke, sebelum kita lanjut ke kegiatan kita untuk kerja kelompok, ada LKPD yang telah disiapkan. Ada yang ingin bertanya tentang kegiatan kita hari ini setelah materi? Oke, silakan kalian. Bu, apakah coding ini bisa diterapkan dengan pelajaran lain, Bu? Oke, pertanyaannya adalah apakah coding bisa kita terapkan pada mata pelajaran lain? Oke, maksudnya mungkin pada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan juga mata pelajaran lain. Oke, jadi coding ini, berpikir komputasional ini sangat bisa diterapkan di mata pelajaran lain. Contoh, pada mata pelajaran matematika, kita di matematika ada bilangan. Ada batas bilangan? Ada. Nah, dalam kita menentukan pola bilangan, misal contohnya ada 2, 4, 6, 8. Nah, itu berarti kalau untuk melanjutkan apa tadi kita harus bisa pola. Nah, kita menerapkan coding. Ya. Kemudian pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu biasanya kita berikan cerita, kita menyusun unsur-unsur cerita mulai dari awal sampai akhir cerita. Nah, pada yang coding kita menyusun unsur-unsur tadi menyusun langkah cerita tadi. Kemudian di mata pelajaran IPA, kita menyusun langkah-langkah terjadinya buah air. Nah, tentu air itu sebelum berbuah itu ada langkah-langkahnya. Oke, dari mulai dari awal sampai terjadinya buah air. Nah, itu kita masih ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, ibu sini bertanya. Oke? Nah, mengapa kita perlu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil? Oke. Karena kalau masalah terlalu besar sulit untuk diselesaikan. Kalau masalah bagian kecil kita dari Oke, kita pertama dulu tadi. Jawabannya, kenapa kita perlu membuat bagian-bagian kecil dari masalah untuk diselesaikan? Karena apabila masalah itu besar tidak dibagi-bagi, kita kesulitan untuk mencari solusi. Kesulitan untuk mencari solusi. Apabila sudah kita bagi menjadi bagian kecil, kita menjadi mudah membuat solusi, membuat langkah-langkah dan menyelesaikan masalah. Paham? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi masalah keterlambatan tidur? Nah, bagaimana kita menyusun langkah-langkah berdasarkan berpikir komputasional dari masalah keterlambatan tidur? Siapa yang bisa jawab? Oke, siapa tadi? Oke, kita membicarakan masalah pertama. Oke, masalahnya apa? Oke, itu larut malam begadang. Oke, kemudian mengenal pola. Bagaimana polanya? Oke, berarti polanya terkadang tidur terlalu larut malam, maka bangunnya kesiangan. Bagus. Yang selanjutnya? Oke, fokus pada pokok utama. Apa pokok utama? Tidur larut malam. Oke, lanjut. Oh, menyusun langkah-langkah. Oke, untuk menyelesaikan masalah bangun terlambat tadi. Bagaimana langkahnya? Oh, oke, jadi supaya kita tidak bangun terlambat, langkah-langkah yang disusun tadi, matikan HP, nyalakan alarm, kemudian bangun lebih awal. Oke, maka kita bisa bangun lebih awal. Kenapa apa masalahnya tadi? Karena terlambat bangun, tidur kemalaman karena main HP, ya? Kenapa bangun lebih awal? Oke, nah, jadi itulah yang dinamakan berpikir komputasional, berpikir teratur, sistematis. Nah, adakah kira-kira kita bangun tidur langsung berangkat sekolah? Tidak. Bangun tidur langsung sarapan baru mandi? Nah, itu kita harus bangun dulu, mandi dulu, sarapan dulu, kemudian baru berangkat sekolah. Oke, sini aku punya satu contoh. Mari kita menyimak gambar ini. Apakah benar gambar ini kita bisa ya? Oke, kenapa yang gambar ini? Nah, kira-kira ini gambar apa? Digoreng. Digoreng ini adalah yang sejak tadi sudah dimasak. Sebelum dia menjadi digoreng, tentu kita harus apa? Menyusun langkah-langkah pembuatan. Nah, jadi ini kan contoh yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Sarapan kita dengan digoreng. Mari kita selesaikan, kita susun masalah ini dengan menyusun langkah bersama berpikir komputasional. Yang pertama kita coba deh, apa ada komposisi dari tempat digoreng? Menyiapkan alat dan bahan. Alatnya apa kira-kira? Kompor, air, panci, dan bumbu. Oke. Kemudian bagaimana polanya? Pola membuat mie goreng. Misalkan kita ingin membuat satu porsi mie goreng, kita membutuhkan waktu berapa menit? 5 menit sampai 10 menit bisa. Oke. Kita ingin merebus mie dulu, baru kita aduk dengan bumbu. Oke. Abstraksinya apa? Membuat mie goreng. Bagaimana langkahnya? Bagaimana algoritmanya? Yang pertama, hidupkan kompor. Yang kedua, masukkan air di dalam panci, panaskan air, masukkan mie, tiriskan, kemudian aduk dengan bumbu. Nah, ini yang dinamakan algoritma. Oke, lah selesai langkah-langkah baru sudah disajikan dan siap dimakan. Bisa nggak kita tanpa rebus mie kita aduk bumbu? Bisa? Tidak, itu harus direbus dulu. Maka dari itu, itulah pentingnya kita berpikir komputasional. Semuanya harus kita buat teratur, sistema, sehingga hasilnya menjadi memuaskan dan hasilnya baik. Paham? Oke, kalau sudah paham, di sini ibu punya LKPD untuk anak-anak ibu yang sudah ibu siapkan. Oke, sudah ibu di sini ibu bagi kelompok
ini nanti pada LKPD diisi identitas dulu. Nama kelompok, kelas, hari, dan tanggal. Silakan dipilih masalah-masalah yang sudah Ibu terapkan, Ibu buat di LKPD. Ini salah satu ya. Silakan diidentifikasi, kemudian dibuat langkah-langkah untuk menyusun langkah-langkah menyelesaikan masalah berdasarkan berpikir komputasional. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola abstraksi dengan logaritma. Paham? Oke, silakan kerjasama. Oke, selesai. Silakan